setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Saturday Morning Prayer. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan. Dan kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum ini kita akan berdoa bersama-sama dulu. Bapak dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya dari hari ke hari apabila kami boleh melewatinya, ini semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan Bapak, pada pagi hari ini kembali kami bersama-sama akan mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh diberkati, dan kami percaya kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan orang-orang yang benar. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saat ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami semua untuk boleh mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, bersyukur bahwa kita masih bisa bersama-sama di tempat ini. Meskipun saat ini kita menghadapi semua persoalan, dan bahkan baik di Jakarta maupun di Bogor semuanya, bahkan Jawa Barat semuanya pandemi ini masih berjalan. Dan
kelihatannya bukan makin baik, tapi yang terpapar menjadi semakin banyak. Dan tanpa terasa kita juga semua merasakan dampak dari pandemi ini. Dan kita semua sudah berada, mungkin kalau kita hitung dari bulan Maret sampai bulan sekarang, kita sudah hampir 4 bulan mengalami hal seperti ini. Tapi yakinlah bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kehidupan orang-orang yang percaya, yang berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 17. Temanya adalah mengenai hal yang sudah familiar mungkin buat Bapak Ibu sekalian, yaitu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan nanti akan membaca bagian per bagian. Dan kenapa saya mengambil ini? Karena kalau kita ingat ceritanya bahwa di situ ada orang yang sakit, ya mungkin dikatakan lumpuh karena dia memakai tilam, dia tidur di situ selama 38 tahun. Dan yang luar biasa adalah meskipun orang itu sudah menderita 38 tahun, tetapi Tuhan sanggup memulihkan secara luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang baru mengalami hal seperti ini, baru 4 bulan, dan meskipun kita tidak tahu nanti berapa lama kita akan mengalami hal seperti ini, tapi percayalah bahwa kuasa Tuhan mampu membereskan semuanya, mampu memulihkan semuanya, selama kita pun mau merespon sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai baca bersama-sama, kita akan pelajari bahas bersama-sama. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang keempat dahulu. Nah, firman Tuhan mengatakan begini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, maka menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa dalam keadaan ini, di samping kolam Bethesda itu ada 5 serambi, dan dikatakan di situ dipenuhi dengan orang-orang yang sakit, dan sumber kesembuhannya hanya satu, yaitu kolam Bethesda itu. Dan orang harus berebut untuk masuk sebab hanya satu yang sembuh, hanya yang masuk pertama yang menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat keadaan seperti ini, bukankah ini sama dengan keadaan kita pada saat ini? Persaingan begitu kejam. Kita melihat banyak perusahaan yang kemudian tutup, banyak orang karyawan yang kemudian harus keluar, di PHK dan sebagainya. Dan kita melihat persaingan begitu ketat. Ini sama dengan hal seperti ini. Dan kita hanya mengharapkan satu apa? Mengharapkan ada mujizat, mengharapkan kita bisa lepas dari segala persoalan itu. Dan inilah memang kenyataan yang harus kita hadapi, bahwa dunia kompetisi dalam dunia ini begitu kejam. Dan bagaimana kita bisa mengatasi ini semua? Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita hanya berharap hanya kepada Tuhan. Ini yang sebagai sumber solusinya. Kita tidak hanya dikatakan di sini hanya kolam itu saja, tapi kita pun punya pengharapan satu, yaitu siapa? Tuhan yang mampu menyelesaikan semuanya persoalan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa dengan ada persaingan itu, yang kita hadapi sekarang, kita harus betul-betul bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Dan kalau kita baca di ayat 5 dan yang ke-6, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu sekalian,
kita membayangkan bahwa di situ ada begitu banyak kerumunan orang. Kenapa sampai Tuhan bisa melihat satu orang itu yang kemudian akhirnya mendapat pertolongan luar biasa? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan seperti kita sedang pergi ke mall, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami hal seperti itu. Di tengah kerumunan orang banyak, kemudian kita melihat satu orang, ini rasanya saya kenal dengan orang ini. Kemudian kita sedang melihat itu, kok tahu-tahu orang itu berbalik dan mengenali kita juga. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Saya yakin kita pernah mengalami hal seperti itu. Apa yang bisa menyebabkan terjadinya hal itu? Saya mengatakan bahwa kita seperti punya kontak batin ya. Apalagi kalau itu teman dekat kita atau saudara kita. Mungkin kita nggak sempat panggil, tapi anehnya pada saat kita melihat, dia juga bisa melihat kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu cara di mana kita bisa menarik perhatian Tuhan. Tentunya kita ingin dari sekian banyak orang yang sekarang berdoa ingin katakanlah supaya kita jangan di PHK. Mungkin dari 100 karyawan ada yang di situ, atau PHK akan ada 100 karyawan. Bagaimana supaya kita bisa terlepas dari itu? Bagaimana kita bisa menarik perhatian Tuhan untuk menolong kepada kehidupan kita? Syaratnya adalah satu. Di tengah segala kompetisi yang demikian berat, kita harus selalu punya hubungan batin dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melihat kepada kita dan menawarkan suatu pertolongan kepada kita. Saya rasa itu yang diharapkan oleh kita semua, baik sebagai karyawan, sebagai seorang businessman, atau mungkin kita sekarang sedang menderita sakit atau apapun juga. Yang penting apa? Kita harus bisa menarik perhatian Tuhan. Di antara sekian banyak orang, kitalah yang mendapat perhatian dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian Tuhan juga menanyakan kepada kita semua, maukah engkau sembuh? Tuhan memberikan pilihan kepada kita semua. Maukah kita ditolong oleh Tuhan atau tidak? Banyak orang yang mungkin pada saat itu sebetulnya menderita, tetapi dia enggan untuk merendahkan diri kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita agak enggan melakukan itu semua. Dan bagaimana caranya kita bisa get connected dengan Tuhan senantiasa? Paling tidak, tetap kita berdoa. Yang kedua, tetap membaca firman Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa menarik perhatian Tuhan. Yang berikutnya adalah kita akan baca ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya melihat pertolongan Tuhan, penawaran pertolongan Tuhan hanya diselesaikan secara logis saja. Padahal Tuhan bisa menolong kita dengan supranatural, secara supranatural yang tidak pernah kita pikirkan apapun juga, tetapi Tuhan sanggup menolongnya. Bisa saja sekarang dengan mengalami masalah begini. Saya mendengar juga ada orang yang dulunya pernah bekerja di bank, tahu-tahu bisa sekarang sukses menjadi seorang petani. Siapa yang tahu bahwa dia punya bakat menjadi seorang petani? Talenta itu, bakat itu bisa Tuhan berikan sesaat, selangsung begitu saja dengan kekuatan supranatural dari Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan baca ayat ke-8 dan ke-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa terjadi perubahan yang luar biasa setelah Tuhan menolong kehidupan kita. Tilam yang tadinya dipakai untuk kita tidur ada di posisi bawah kita. Sekarang Tuhan mengatakan tilam itu angkat di atas kepalamu. Ada suatu perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dalam kita menanggapi situasi seperti saat ini, kita tidak bisa normal-normal saja. Kita harus punya solusi untuk bagaimana Tuhan menolong kepada kita semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan sesuatu yang radikal. Ya, seperti orang yang buta ini. Mungkin orang yang timpang ini. Orang yang timpang ini tadinya hidupnya mungkin dari meminta-minta. Setelah Tuhan sembuhkan, setelah dia bisa berjalan, apakah dia bisa mendapatkan uang dengan meminta-minta? Tentunya tidak bisa. Dia harus merubah gaya hidup dia,
harus merubah cara dia mendapatkan uang supaya dia bisa survive. Nah, begitu juga dengan ibu bapak sekalian. Ya, kita tidak bisa dengan melihat kepada kehidupan kita yang lama. Kita harus mencoba untuk melakukan sesuatu. Apakah kita sekarang jualan online atau apapun juga. Nah, itu adalah suatu cara untuk menanggapi, mengatasi masalah-masalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ayat yang ke-10 sampai 13. Firman Tuhan katakan begini, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu? Berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tengah itu. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita sudah melakukan sesuatu, jangan pedulikan orang mau ngomong apapun juga. Kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada kita, jangan pedulikan orang mau ngomong apa. Misalnya katakanlah, oh kamu masa seorang manajer mau sekarang jadi tukang cleaning service? Ya kita bisa saja melakukan cleaning service kalau apa? Selama kita masih bisa bekerja, selama kita bisa masih mendapatkan uang, kenapa enggak? Tuhan bisa memberikan sesuatu. Katakanlah, kamu seorang manajer dulunya, kok sekarang cuma buka PO makanan sih? Gitu. Jangan pedulikan orang ngomong. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah, kita akan baca ayat yang 10 sampai 13. Karena orang itu, ini tadi yang ayat yang ke-14 dan sampai 17. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah dan berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia telah melakukan hal ini kepada hari Sabat. Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan pesan setelah yang terakhir adalah, bertemulah Tuhan di bait Allah. Orang ini bertemu di bait Allah dengan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki jangan hanya kita mendapat pertolongan dari Tuhan, melakukan sesuatu, tetapi juga baiklah kita mengakhiri semua pertandingan kita, pergumulan kita di bait Allah. Yaitu apa? Dengan bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan, sampaikanlah berita itu kepada orang. Dan orang ini juga menyampaikan berita bahwa Tuhanlah yang menolong kepada dia. Ini yang kita perlukan Bapak Ibu sekalian. Bahwa nama Tuhan dimuliakan setelah kita menerima segala pertolongan dari Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua sekalian. Jangan pernah putus asa. Meskipun pergumulan kita masih panjang, percayalah, Tuhan Yesus pasti sanggup menolong Anda. Dan kita harus juga meresponi juga. Apapun yang Tuhan katakan, lakukan. Selama itu masih baik, masih bisa dikerjakan, dan memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihi dan menolong kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini kita bisa mengerti Roh Kudus yang menjelaskan lebih lanjut. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa memperhatikan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahkan Tuhan yang senantiasa menolong kepada kami. Tapi biarlah Tuhan kami juga boleh merespon bagaimana Tuhan sudah menolong kepada kami, supaya kami boleh menyesuaikan dengan setiap keadaan. Dan kami percaya pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap kami juga. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak hanya menerima yang baik dari Tuhan saja, tetapi biarlah kami juga boleh mengambil bagian untuk memberitakan kepada orang lain bahwa Tuhanlah yang menolong dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai setiap anak-anak-Mu dan kembali dengan tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan
Siapakah orang yang hidupnya berkenan padanya? Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hibur. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hibur. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Pada waktu susah Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hibur. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya.